Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Sadayana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, walaupun malam hari dilaksanakan Jum ya, mungkin sesuai dengan kesepakatan kita semoga kegiatan kali ini kita tetap dengan semangat pagi ya, di mana setiap pekerjaan atau di mana di pagi hari itulah semangat kita itu, mau siang hari mau malam hari, semangat itu harus semangat pagi gitu. Jadi pagi-pagi itu kan cerah gitu ya. Semoga walaupun malam hari sesi tetap maya kali ini kita bisa tetap bersemangat. Mohon maaf mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Semoga kegiatan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangkan manfaat untuk kita, khususnya para peserta diseminasi PKG 2024 ini. Untuk mengawali sesi kali ini, boleh minta izin salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa. Enggak, badai usaha atau nabi baye di Pak Budi pimpinlah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, Bapak, hasil untuk melakukan kegiatan asinkronasi, mudah-mudahan berjalan lancar. Marilah kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih Pak Budi. Mohon izin kakak-kakak, jadi di PKG PJOK itu istilahnya ada untuk menghindari terkait dengan kecanggungan atau yang berbeda gitu ya. Jadi dalam kegiatan PKG ini mungkin ada istilahnya panggilannya seperti pramuka gitu. Jadi panggilannya kakak-kakak gitu. Ya. Jadi mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki-laki, jadi manggilnya sama kakak gitu. Termasuk ke fasilitator juga sama kakak aja, nggak usah bapak gitu ya. Memang awal-awal canggung, dulu saya juga canggung, tapi lama-kelamaan alhamdulillah. Itu juga nantinya sebagai salah satu keterkaitan dengan materi, nanti akan ada materi adil gender, jadi di mana tidak membeda-bedakan gender, usia. Jadi makanya dari mulai hari ini mungkin ya, mulai sesi tetap maya hari ini kita sepakati kita menggunakan panggilannya kakak gitu. Sepakati ya. Siap. Siap, kakak, siap. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya izinkan untuk membuka share screen dulu. Kakak-kakak semuanya, ini tetap maya pertama kedua setelah kemarin tetap maya pertama kita ada di sesi pengenalan dan elaborasi ya. Di modul 1.1 ini yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kakak-kakak semuanya sudah mengakses LMS-nya, baca-bacanya sudah sampai mana nih? Udah dibuka-buka terkait dengan refleksi framework.
Belum kakak, belum kak. Oh, apa? Sambil berjalan saja. Ya Nah, kak. ini kesepakatan kita. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand jika ada yang mau ditanyakan. Lalu gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi apabila kakak-kakak semua, salah satu dari kakak-kakak ada yang terkendala tidak bisa membuka kamera dikarenakan mungkin jaringan atau apalah gitu, tidak apa-apa untuk off cam, kan tetapi tetap mengikuti kegiatan Tetap Maya ini. Selanjutnya, ini tujuan Tetap Maya kita kali ini, di mana tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, capaian akhir dari pelatihan ini diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini capaian khusus untuk modul yang akan kita buka kali ini. Jadi, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Lalu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini agenda kita kali ini. Yang tadi mungkin pembukaan, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan tadi sudah dijelaskan. Lalu setelah ini ada review tentang framework atau tulisan refleksi from Burton 10 menit, lalu review framework juga, lalu nanti ada simulasi refleksi 3 babak, di mana setiap babak nanti kakak-kakak akan menuliskan di link yang akan nanti saya bagikan. Nah, selanjutnya kita memasuki modul 1.1 ini, yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Tidak ada suaranya di saya, Kak. Oh. Di yang lain ada suaranya jelas? Ada jelas. Ada. Oh. Ada saja mungkin. Review framework dan model tulisan refleksi. Kakak-kakak sekalian, di LMS yang kemarin mungkin sudah diakses, di situ kakak-kakak sudah menuliskan tentang refleksi dari berbagai pertanyaan pemantik yang ada di LMS ya. Nah, ini salah satunya. Sebelumnya ada kakak-kakak ada yang pernah mengikuti CGP atau sudah GP? Belum. Belum. Pribadi belum. Belum. Tapi sudah mengenal sebelumnya, sebelum PKG ini refleksi tentang beberapa model refleksi, atau baru baca-baca di LMS aja yang sekarang PKG? Iya kak, baru buka-buka sekarang kalau saya pribadi kak. Oh, ya sedikit saya jelaskan mungkin ya. Jadi di mana refleksi itu ada beberapa cara atau dari beberapa tipe. Salah satunya yang dipelajari ketika dan diharapkan dikuasai dari PKG ini, yaitu ialah salah satunya ini ialah refleksi dari framework Burton, di mana refleksi ini
itu terdiri dari, kalau bahasa Inggrisnya itu dari frameworknya, Bapak kakak-kakak mungkin sudah mengenal istilah what, so what, dan now what. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya ya seperti ini. Jadi dalam merefleksikan itu apa? Yang pertama itu apa? Atau what? Jadi dalam what ini kakak-kakak bisa menuliskan pengalaman atau mengeksplorasi respon terhadap pengalaman tersebut. Jadi dengan di what ini atau apa ini, kakak-kakak menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan dan tindakan yang akan dilakukan. Itu dalam what atau apa, dalam tahapan what atau apa. Lalu selanjutnya terus apa atau know what. Jadi so what atau so what. Jadi pada tahapan so what ini kakak-kakak akan menganalisis terkait dengan kejadian dan pengalaman yang sudah kakak-kakak lakukan dengan menggunakan pemikiran kritis. Jadi ada dua cara yang direkomendasikan, yaitu dengan cara analisis dan perenungan. Jadi saat proses melakukan analisis memang sangat bermanfaat, namun ada pengalaman yang berhubungan dengan nilai-nilai perasaan yang hanya didapat lebih dalam jika kakak-kakak melakukan perenungan. Jadi bukan hanya sekedar dianalisis. Nah, di tahap selanjutnya, di tahap ketiga itu ialah now what. Jadi kakak-kakak itu di tahapan now what ini sudah sampai pada tahap mengidentifikasi proses yang dilakukan. Apakah proses yang sudah dilakukan itu dapat menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang akan kakak-kakak hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman. Pada framework ini, kakak-kakak bisa gunakan juga terhadap peserta didik, di mana kakak-kakak nanti memfasilitasi daripada menginstruksikan. Jadi mengambil sudut pandang guru dari framework yang akan memfasilitasi pembelajarannya. Jadi, nah, dalam framework ini, jadi tidak hanya kakak-kakak saja nanti yang akan merefleksikannya. Jadi, siswa juga diharapkan dapat merefleksikan setiap kegiatan pembelajaran nanti yang dilakukan oleh kakak-kakak. Untuk nanti refleksinya bisa dijadikan sebagai bahan masukan juga kepada kakak-kakak sebagai pengajar untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat atau kebermaknaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kita kepada siswa. Jadi nantinya itu ada sinkronisasi antara refleksi yang dilakukan oleh kakak-kakak sekalian dalam proses pembelajaran itu, dan ada nanti refleksi juga yang dari siswa yang nantinya bisa menjadi tolak ukur. Jadi apa ya kebermanfaatan yang dirasakan oleh peserta didik kita dalam ketika melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk framework yang pertama, model yang pertama. Lalu ada model yang kedua. Nah, ada yang sudah buka di LMS-nya terkait dengan gambar ini? Sudah, Pak.
Sudah. Kak, sudah. Ya. Nah, di sini ada deskripsi. Jadi framework-nya ini dari Gibbs. Kalau yang tadi itu dari Borton, kalau yang ini framework dari Gibbs. Jadi modelnya seperti ini. Nah, untuk model ini di tahapan awal, yaitu deskripsi terkait dengan apa yang terjadi. Dalam siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret, karena Gibbs sendiri percaya bahwa belajar itu harus datang dari pengalaman. Mungkin hampir sama dengan framework yang tadi yang dari Borton juga pada tahapan Watt. Namun Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian atau membuat kesimpulan. Jadi di dalam tahap deskripsi ini kita hanya tidak membuat penilaian, jadi hanya menggambarkan dan menyarankan. Nah, lalu, di tanda tanya ini yang sudah dibaca apa? Perasaan, apa ya? Perasaan. Jadi setelah dideskripsikan, nah pada tahap kedua itu diidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Jadi, pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul, sesuatu yang terjadi pada tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jadi di tahap kedua itu ialah tahap perasaan. Lalu yang ketiga itu tahapan evaluasi, di mana kakak-kakak atau peserta nanti akan peserta didik nanti akan mencari apa yang baik dan apa yang buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya dalam evaluasi ini ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Nah, itu untuk tahapan evaluasi. Lalu selanjutnya setelah evaluasi itu analisis. Ya, analisis. Jadi di mana waktunya untuk kita melihat sebenarnya apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Kalau dalam tahapan framework Borton itu ada dalam tahapan so what. Jadi bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran secara kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Lalu di tahap setelah itu ada konklusi atau kesimpulan. Jadi kita dapat menyimpulkan atau dari analisis situasi yang terjadi dari kelima tahapan sebelumnya, di mana tahapan ini dalam Borton juga itu sama masih berada di tahapan so what. Yang terakhir ini yang tanda tanya ini ini adalah RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi setelah kita merefleksikan semua tahapan ini, nah lalu di tahap terakhir itu kita tindak lanjut. Mau seperti apa dan bagaimana. Terus kekurangannya apa dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu semua ada di tahapan RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya kakak-kakak sekalian, nanti akan saya bagikan link di chat. Silakan
nanti di sana akan ada pertanyaan pemantik, di mana kita akan mempraktekkan atau kakak-kakak akan mempraktekkan menulis refleksi dengan model yang pertama, yaitu model Barton. Jadi nanti akan ada 3 tahapan. Di tahapan pertama itu ada tahapan yang what, tentu yang keduanya itu nanti yang di tahapan so what, lalu di tahapan yang ketiga itu adalah know what. Nah, dari kesemuanya itu nanti akan ada pertanyaan pemantik yang bisa dijadikan gambaran awal mungkin ya kakak-kakak sekalian. Jadi di refleksi 3 babak ini nanti juga kakak-kakak sekalian akan saling membaca terkait dengan refleksinya dan nanti akan menanggapi hasil refleksi dari rekan kakak-kakak sekalian. Nah, ini jadi babak pertama itu nanti waktunya 4 menit. Silakan kakak-kakak mendeskripsikan. Ini untuk pertanyaan pemantiknya, boleh di capture di HP-nya atau ditulis dulu. Jadi ini pertanyaan pemantiknya 3. Ini sama nanti dengan yang ada di LMS Bapak dan kakak-kakak. Nah, hasilnya dari simulasi ini bisa nanti untuk kakak-kakak mengisi tugas yang ada di LMS-nya. Nah, itu linknya. Kakak-kakak boleh mulai mengeksplorasi. Di situ ada 18 set. Boleh kakak-kakak ganti. Di situ ada nama. Bentar ya. Saya stop screen dulu. File PPT ya Kak ya? Slide. Nah, ini. Nah, di sini ada untuk setiap peserta boleh satu peserta satu slide. Nanti silakan tuliskan di sini namanya. Lalu silakan yang pertama itu untuk pertanyaan pemantik pertama. Lalu yang kedua untuk babak kedua nanti. Dan yang ketiga untuk nanti di babak ketiga. Silakan waktunya 4 menit mungkin ya. Untuk waktunya akan saya share screen kan. Ya. Boleh, silakan kakak-kakak. Maaf Kak, langsung diklik di sana untuk atau gimana? Langsung aja, boleh dipilih slide-nya. Ya, Udah bisa diedit belum? belum Kak. Dicoba dulu kamu di. Edit.
Udah bisa belum? Belum Pak, belum bisa diedit. Belum bisa. Sebentar ya. Di sini. Udah ya, ini settingannya sudah bisa. Tuh. Ini nulisnya di babak 1 kan Kak? Iya, di babak 1. Sudah bisa belum? Masih belum kalau saya. Oh, sebentar. Belum bisa, Pak. Dibuka dulu. Ini pun with the link done. Udah ada yang bisa belum Kak? Yang lainnya udah yang bisa belum? Nggak bisa. Belum bisa. Coba di link ini yang satunya lagi. Oh, bentar. Ini kayaknya sama, ada yang mengakses. Harus saya copy dulu sebentar ya. Jadi ini ada yang mengakses juga. Ada yang sama Jumit-nya. Linknya dari Kota Jambi ya Kak ya? Iya. Jadi ada yang sama. Soalnya kan Kota Jambi. satu Duh, Indonesia sinyalnya, sama Kak. gitu. Sebentar ya guys. Masih belum bisa diakses yang itu ya?
Coba rolling yang itu. Bisa nggak kalau link yang itu? Ya, minta akses itu Kak. Nah, Bisa akses. akses ditolak, Minta akses itu. ditolak minta akses. Ya. Masih minta akses? Ya, masih ditolak aksesnya Kak. Wah. Ini aja tuh ya. Pakai yang kemarin. Pertanyaan topiknya udah di itu. Jamboard aja. Kak, yang link 2 yang punya saya sudah bisa diakses pakai nama, Bisa? Kalau bisa coba. tapi tidak ada pertanyaannya. Oh, pertanyaannya tadi yang di aja udah bisa. Kalau tulis nama udah bisa. Jadi ditolak Kak. Masih minta akses, masih minta akses Kak. Yang registrasi ya. Pakai itu aja lah, pakai Jamboard. Pakai Jamboard nggak boleh. Pertanyaannya masih itu. Udah diakses Jamboardnya bisa. Nah, ini pertanyaannya. Tapi lagi menggoyang dulu Kak.
Jangkau. Menggoeng. Untitled Big Z. Di selatan kendala sinyal mungkin ya kalau malam hari. Kenapa kata Hilangnya disebut pengumuman. sakarung ya kasaha ye. Ngagoeng, namun da kunaon ya. Ini kita terus saja. Ini teman-teman silahkan klik yang ini tambah. Udah bisa belum piknya ini? Klik student, Kak. Student, Mana auto bisa. student atau order bisa. Higher education, bootcamp or online class, order. Order aja. Yes, many time. Yes, a few time. No, it's my first time. Itu bisa. Yes, many time. Tinggal Ya. Yang udah bisa akses siapa aja? masih muter Pak. Masih putar-putar Belum, aja. Kak. Sudah Kalau mau bisa. diceritakan langsung juga boleh. Sudah bisa Dari akses. pertanyaan pemantik ini. Langsung isi. Ini langsung isi atau gimana? Langsung isi aja. Pertanyaannya yang tadi? Ya, itu yang di share screen. Jadi pertanyaan pertama pemantiknya itu apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ini dalam artian sebagai guru PJOK gitu. Atau boleh apa saja.
Sambil lanjut mengetik mungkin ya kakak-kakak, kita akan sedikit nanti September ini nanti sudah tampil, sudah ada belum? Sudah ada di layarnya kak ini, share screen-nya. Belum, Pak. Sambil melanjutkan refleksi, kakak-kakak, ini ada apa namanya, spin, aplikasi Wheel of Name spin. Nanti ini akan berputar dan memilih salah satu nama. Bagi nanti yang terpilih, nah silakan kakak untuk merefleksikan apa yang ditulisnya, ya. Untuk selanjutnya nanti boleh kakak-kakak yang lainnya juga untuk membagi atau menanggapi. Oke, sampai situ paham ya? Sudah semuanya menulis belum? Saya putar sekarang ya. Boleh Kak, sambil berjalan. Neng Rika dapat hadiah. Wah, bagus. Agus. Bagus. Bagus. Agus. PPG na lepas dan bola. Sering cerita aja. Sudah beres belum Kak Agus? Keren. Boleh diceritakan langsung apa yang ditulisnya. Nanti 2 orang ya, nanti ada 1 lagi. Boleh direfleksikan apa yang sudah ditulisnya terkait dengan 3 pertanyaan pemantik yang tadi. Agus. Agusnya nggak ada ya? Bagus, mungkin lagi fokus PPG, Pak. Mungkin. Oh, siap. Diputar lagi ya. Allah, makasih. Tong ngopi. Kasep. Nah, Kasep. Makasih. Tong sebut. Bukan Kasep. Direfleksikan apa yang sudah ditulisnya. Kasep kemana ini? Wah. Kasep kayaknya
putar lagi Kak. lagi. Siapa tahu dapat jackpot. Kuneng, Busri. Bos. Kak, Pan. Nah, Pak Ipan. ya, Yang hadiah ya. Tepuk tangan Pak Ipan. Pak Ipan. Kak Ipan, tepuk tangan Kak Ipan. Tepuk tangan. boleh. Selamat Pak Ipan. Menang mahon. Menang naon. Menang lila. Umroh, Menang lila Pak Bon. umroh kah hadiahnya umroh? Boleh Kak Ipan merefleksikan apa yang di itunya pertanyaan pemantik tadi. Oh ya, siap. Mungkin untuk yang pertama, kecenderungan orientasi selaku guru PJOK, bahwa mungkin selama ini selalu berorientasi nanti pada peserta didik agar bugar dan sehat gitu Pak. Untuk yang kedua, alasannya mengapa orientasinya seperti itu mungkin karena bugar dan sehat dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih bermakna dan mungkin dan tidak gampang terserang penyakit gitu Pak. Kak. Untuk selanjutnya mungkin bukti bahwa fakta di lapangan atau pengalaman terhadap orientasi tersebut bahwa peserta didik yang bugar biasanya jauh lebih aktif daripada anak yang kurang bugar. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak Ipan refleksinya. Refleksi yang sangat luar biasa. Jadi orientasinya mungkin lebih ke kebugaran jasmani mungkin ya Kak Ipan ya. Satu orang lagi. Kak Rudi. Kak Rudi. Yang hadiah deh Kak Rudi. Kak Rudi, mangga refleksikan apa yang tadi sudah dituangkan dalam Jamboardnya. Alhamdulillah, kenging hadiah Kak. Terima kasih. Saya akan coba merekam dari tadi apa namanya refleksi framework yang watt, watt dan watt. Pertanyaannya tadi apa kecenderungan nilai orientasi saya? Lebih cenderung terhadap nilai orientasi saya sebagai guru PJOK peserta didik menjadi sehat rohani dan jasmani. Kemudian yang keduanya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Untuk merefleksikan nilai-nilai yang sudah teraktualisasi. Kemudian yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi? Pengalamannya berusaha belajar lebih baik lagi dari refleksi nilai orientasi tersebut. Itu Pak, seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rudi, refleksi yang luar biasa. Jawabannya Kak Rudi, mantap Kak Rudi, mantap. Nah, boleh kasih tepuk tangan Kak Rudi. Mantap Terima sekali. Kalau boleh saya tarik kesimpulan dari refleksi yang Kak Ivan dan Kak Rudi tadi sampaikan, jadi nilai orientasinya itu mungkin kakak-kakak semua lebih ke dimana kebugaran siswa menjadi hal yang paling penting mungkin ya, di mana seperti yang tadi Kak Ivan katakan, di mana di dalam
siswa, mungkin siswa-siswi yang mungkin sehat secara jasmani itu bisa menunjang kehidupan yang lebih baik gitu ya, baik dalam sehari-harinya serta menjalani kehidupan di masyarakatnya. Mungkin dengan jasmani yang kuat itu bisa menunjang segalanya lah istilahnya begitu. Ya mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa diambil dari hasil refleksi Kak Ivan dan Kak Rudi tadi. Selanjutnya kita ke mangga Kak Budi. Mungkin dari teman saya Kak, orientasi saya pengalaman waktu sekolah masih masih ubruk ya, sekolah SD Budi Asih. Mungkin orientasi saya bagaimana untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungan, Pak, itu yang pertama. Dengan lingkungan dulu. Terus tematik yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Pada waktu itu saya bercoba untuk berusaha bertanggung jawab untuk bagaimana lingkungan belajar itu menarik buat anak, Pak. Gitu. Soalnya kan waktu itu sekolah masih tanah berem, kalau nggak salah itu pemekaran dari sekolah Pak Ivan, yang masih pinggir-pinggirnya masih bambu, Kak. Di bambu. Terus untuk pematik yang berikutnya, apa bukti pengalaman yang terkait nilai orientasi tersebut? Berhubung dengan Kak Ivan, suka bersosialisasi, berkomunikasi, Kang bagaimana caranya untuk kegiatan lempar? Saya berkomunikasi, terus katanya bagaimana kalau modifikasi? Nah itu, jadi pengalamannya itu berusaha untuk memodifikasi media belajar yang serba kekurangan gitu Kak. Contohnya gimana? Harusnya ada bola, ganti dengan bola plastik. Terus untuk lempar turbo ganti dengan pelepah pisang. Itu malahan dengan Kak Ivan masukan. Nah itu mungkin Kak untuk pertanyaan tematik yang saya alami waktu sekitar tahun 2016-an, 16-17 kalau nggak salah, seperti demikian Kak. Jadi bagaimana mengkondisikan dengan lingkungan. Selanjutnya saya mencoba untuk bagaimana anak biar tertarik dengan kegiatan belajar, dan selanjutnya pengalamannya tadi gitu Kak. Jadi berusaha untuk memodifikasi media belajar, contohnya bola, mungut anak sampah dibulat-bulat, berhubung nggak ada bola pasti, bola kecil, jadi sampah plastik gunuk-gunuk dikumpul-kumpul sampai bulat, diikat sampah sama karet gelang, ya gitu. Mungkin itu pengalaman yang cukup memprihatinkan buat saya Kak, itu pengalaman yang sangat luar biasa Kak. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, tambahan mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf untuk rekan-rekan yang lainnya, kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Sama-sama Kak Budi, terima kasih refleksi yang dan pengalaman yang sangat luar biasa dari Kak Budi ya. Jadi di mana Kak Budi menyajikan pembelajaran, memodifikasi pembelajaran dengan peralatan mungkin ya yang seadanya, bagaimana caranya bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk peserta didiknya agar peserta didiknya bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran tersebut. Mungkin itu ya Kak Budi ya kalau bisa saya simpulkan. Betul Kak, mungkin kurang lebihnya seperti demikian Kak. Ya untuk selanjutnya itu tadi mungkin sesi terkait dengan yang pertama, jadi framework Borton yang pertama. Lalu di sini ada selanjutnya akan ada refleksi yang kedua. Kita akan mensimulasikan refleksi yang kedua. Nah, di sini mungkin kalau yang sudah baca di LMS-nya, nah ini roda emosi yang ada di dalam framework yang GIP itu. Ya, jadi dari refleksi kita itu yang tadi dilakukan, nah kita itu ada di fase yang mana?
di mana di sini ada sedih. Nah, untuk yang sedih itu diantaranya derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, dan lain sebagainya ya. Lalu ada terkejut, gembira, cinta, atau takut. Nah, dari refleksi tadi, kita itu ada di roda emosi ini di yang sebelah mana gitu ya. Nanti bisa dituangkan kembali dalam refleksi selanjutnya. Boleh langsung diakses juga di Pigjam yang tadi, boleh dimasukkan, ditambahkan. Perlu kakak-kakak juga ketahui, di Pigjam itu akan tercatat nanti semua tugas-tugasnya akan terkumpul dan tidak akan hilang, dan bisa saja nanti ditampilkan di ketika kegiatan luring ya. Nah, ini terkait dengan yang GIPS tadi. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ada 4. Jadi silahkan kakak-kakak kembali tulis di Pigjamnya, boleh dengan slide barunya. Waktunya 4 menit, boleh lebih lah, mungkin 5 atau 6 menit juga nggak apa-apa. Silakan kakak-kakak diakses kembali Pigjamnya. Maaf Kak, untuk membesarkan Pigjamnya gimana ya? Makin kecil soalnya. Sebentar. Yang ujungnya ditarik, kalau nggak salah diklik terus ditarik ujungnya. Pasti Kak di ujung ada. Boleh digeser ke sebelah kanan, di situ masih banyak yang kosongnya. Kak Fasil, maaf boleh flashback dulu untuk roda emosinya sebentar. Boleh, boleh. Terima kasih sudah Kak. Kumaha itu yang ada halaman baru teh. Kak, Tarik dari bawah. tarik dari bawah dipilih ya, Ya, yang square. Oke.
kakak-kakak, kita kembali ke spin wheel ini lagi. Sambil menuliskan di Pixem, dipilih lagi ya 2 serta untuk memperdalam dari apa yang tadi sudah direfleksikan di babak pertama tadi. Enggak diputer. Kak Erpan-nya ada? Oh, Kak Erpan-nya nggak ada ya? Lagi. Kak Rusmannya ada? Ada Pak, tapi nggak bisa ngakses itu. Oh, boleh diceritakan langsung? Kalau mau diceritakan langsung juga boleh. Lagi nulis-nulis di kertas Pak. Oh, boleh. Atau Kak Sri, mau Kak Sri? Nih, udah di sininya udah lihat nih. Kak Sri. Pertanyaan pemantiknya Pak boleh ditayang lagi. Sebentar. Nah, ini. Jadi di babak kedua ini untuk pertanyaan pemantik ini memperdalam dari yang tadi di babak pertama. Boleh Kak Sri untuk berbagi hasil dari refleksinya. Masih merangkai. Masih merangkai kata. Oh, masih dirangkai ya. Soalnya suaranya kadang-kadang putus-putus, kadang jelas, kadang enggak. Ini siapa nih? Di Pixem-nya, oh ini Kak Asep Hermawan nih. Boleh saya bacakan kecenderungan di orientasi nilai aktualisasi diri. Oh ini yang tadi mungkin ya, yang babak pertama. Oh ini siapa ya? Nggak ada namanya. Cinta dan gembira. Yang di roda emosinya, lalu hal baik, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Terkadang sebagian tidak disiplin. Masih perlu banyak belajar. Ini yang siapa nih? Nggak ada Saya namanya. Pak. Oh, Kak Rika ya? Ya, saya Kak. Dilanjut ya kakak-kakak. Waktu juga sudah mau itu. Soalnya masih ada satu babak lagi. Boleh. Ya Pak, dilanjut. Lanjut. Di sesi 16 menit sudah. Nah ini di babak ketiga masih sama. Silahkan langsung tuliskan saja di Pixem-nya. Ini pertanyaan pemantiknya. Dimana di babak ketiga ini sesuai dengan tahapan akhir pada refleksi Gibbs tadi,
Itu tindak lanjut yang akan kita lakukan. Jadi dari babak pertama, dari refleksi babak pertama dan babak kedua, lalu di refleksi babak ketiga ini apa yang akan kita lakukan terkait dengan refleksi yang sudah kita buat tadi. Boleh silakan tuliskan saja di Pixamnya.
Kita Pak, Kak, share lagi itunya, pemantiknya Kak. Oh, mangga. Kakak-kakak semuanya, mungkin ini sudah di akhir sesi ya, kita menjelang akhir sesi. Terkait dengan babak ketiga ini, seperti babak-babak sebelumnya, kalau boleh silahkan mau diskusi lagi atau mau langsung satu atau dua, boleh untuk merefleksikan terkait dengan pertanyaan pemantik yang di babak ketiga ini. Enggak, kakak-kakak mau di spin atau langsung aja? Mangga Buneng, sepada Ya, nih. Kak Neng nih, boleh nih, boleh. Ya, datang ke bagian Kak. Ya, Kak Neng sama Kak Sri ini yang belum. Yang pertama mungkin jawabannya karena itu yang bisa saya simpulkan itu mengembangkan berbagai aspek diri, menambah ilmu baru. Terus mungkin yang terakhir itu menjadi individu yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing siswa dalam mencapai potensi terbaik. Mungkin begitu, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Kak Neng, refleksinya. Satu lagi, Kak Sri, boleh? Boleh, Kak Sri, langsung disimpulkan saja. Yang mana Kak? Yang di babak ketiga ini. Babak kedua. Boleh. Kalau untuk babak ketiga ya, yang pertama pembelajaran bermaknanya yaitu kita sebagai guru harus tetap optimis ya, terus memperbaiki refleksi saat pembelajaran. Yang kedua, gambaran apa yang ada di kepala saya tentang guru PJJ yaitu guru yang mampu menyampaikan materi dengan lugas kepada peserta didik dan mampu menyelesaikan pembelajaran dengan baik gitu ya. Dan yang ketiga,
apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Yang akan saya lakukan terhadap diri saya sendiri yaitu belajar dan terus belajar, memperbaiki kinerja saya sebagai guru, memperbaiki pola pikir, memperbaiki bagaimana saya menyampaikan materi kepada peserta didik agar peserta didik itu mengerti apa yang saya sampaikan, gitu seperti itu, Pak. Terima kasih Kak Sri atas refleksinya. Sedikit mungkin saya simpulkan dari dua refleksi tersebut. Kakak-kakak sekalian, disadari atau tidak disadari, guru PJOK itu ialah guru-guru yang hebat. Jadi di mana di sekolah manapun guru PJOK itu selalu menjadi yang terdepan dalam hal apapun. Mungkin kakak-kakak sekalian juga merasakan di mana untuk masalah apapun di sekolah atau terkait dengan kedekatan siswa atau untuk mengkondisikan di sekolah itu tidak lepas dari yang namanya peran guru PJOK. Ketika ada siswa yang bermasalah atau apa, yang ke depan dulu pasti guru PJOK. Ya. Terus ada kejadian apa, guru PJOK lagi yang ke depan. Nah, dari situ saja kita bisa ambil kesimpulan bahwa peran kita itu di sekolah itu sangatlah penting. Selain menjadi garda terdepan di sekolah, peran guru PJOK juga menjadi salah satu mata pelajaran mungkin yang memang difavoritkan oleh siswa gitu kan. Nah, kita itu sudah punya modal itu gitu kan. Tinggal kita bagaimana mengemasnya menjadi sebuah pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau dalam filosofisnya Ki Hajar Dewantara, jadi di mana siswa itu diibaratkan seperti padi dan guru itu seperti petani. Jadi kita tidak bisa mengarahkan siswa untuk menjadi A, B, atau C. Tapi kita berperan itu sebagai orang yang menuntun atau mengawasi tumbuh kembangnya. Jadi petani kan di sawah seperti itu, dari mulai pembibitan, lalu tanur atau bagaimana. Petani itu hanya mengawasi tumbuh kembangnya, tidak memaksakan dia harus cepat besar atau bagaimana gitu kan. Jadi sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan sekarang ini di mana pendidikan itu ialah pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Dan kita sebagai guru hanya mengawasi atau menuntun tumbuh kembangnya dari peserta didik kita. Kakak-kakak sekalian, mungkin kita sudah di akhir sesi Tetap Maya kali ini. Tidak lupa saya mengingatkan yang pertama, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, di mana di modul tersebut ada tugas refleksi sama dengan yang tadi disajikan, pertanyaan pemantiknya sama. Itu nanti bisa dibuat ditulis langsung di LMS-nya, atau mungkin kakak-kakak mendesainnya dulu atau membuat draftnya dulu di dalam Word dan di PDF-kan, itu bisa. Itu jadi nanti semua akan terekam di LMS saya sebagai fasilitator ya untuk menilainya. Jadi jangan lupa dan perhatikan due date-nya. Jadi jangan sampai melewati tanggal dari terakhir tugas itu harus diunggah, karena akan mengurangi nilai dari tugas tersebut. Nah, mungkin itu sedikit mengingatkan terkait dengan tugas yang harus diunggah mungkinnya di modul 1.1 ini setelah Tatap Maya ini.
dibuat sebaik mungkin sesuai dengan refleksi yang kakak-kakak rasakan selama kakak-kakak mungkin menjadi guru PJOK. Terima kasih. Kegiatan tatap maya kali ini mungkin cukup sekian. Barangkali dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan dulu atau apa, mangga silahkan sebelum kita ke sesi foto. Mangga Kak Bentar. Bentar kepencet atau napi nobody ditarusin. Kebentar ngacung. Kebentar ngacung itu. Sudah mungkinnya kakak-kakak nggak ada yang mau sudah jelas mungkinnya untuk tugasnya. Kak Budi mangga. Sakedap, punten kakak-kakak, upami ngaunggah tugas teh di modul 1.1 D2 sang panginten jadinya nya. Kak, apa sih? Di LMS-nya ada Kak, mungkin saya juga tidak bisa melihat LMS peserta di berapa-berapanya, tapi yang pastinya kalau setiap yang diunggah oleh kakak-kakak itu akan masuk di LMS fasilitator di ya. Cuman untuk unggahnya di halaman berapa-berapanya saya juga kurang tahu gitu Pak Budi. Tapi kalau tidak salah itu di setiap ada halaman kan, halaman 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah di setiap slide-nya. Nah itu harus diperhatikan baik-baik karena kalau terlewat satu saja tidak bisa lanjut ke modul yang lain gitu. Oh iya, siap. Nah mungkin itu Kak Budi. Siap. Terima kasih Kak. Bukan di checklist hejo we Pak Budi kerjakeun. Bisik enggak. Masih di unmute dulu. Masih unmute Neng. Mic-nya buka Bu Neng, mic-nya. Ya. Hilaf. Ya Kak, begini saya mau nanyakan yang buat video pembelajaran itu apakah materinya bebas apa yang harus pas semester ini gitu? Untuk yang 2.1 itu kan video nanti di 2.1. Cuman di sekarang itu untuk materinya bebas. Silakan saja yang mana yang Kak Neng nyaman gitu kan, di materinya mana disesuaikan dengan mungkin sarana yang ada di sekolah juga. Karena itu kan 30 menit simulasi mengajar harus mencakup dari pembukaan, inti dan penutup. Itu. Nah, untuk materinya silahkan saja bebas. Dan itu nanti dijadikan bekal ketika luring gitu video itu. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Kak, terus mangga. Punten sakedap Pak. Kan kalau tadi itu terus ninggal-ningalnya dina refleksi model 1.1 D.2 di lebet menate aya unduh lampiran mengenai model refleksi. Tadi itu namanya diunduh maksana ngadamelna sapertos anu aya dina lebet unduhan eta atau napi kumaha? Kalau yang diunduh itu biasanya materinya atau mungkin rambu-rambunya mungkin ya, rambu-rambunya Kak Sri. Jadi untuk refleksinya sendiri itu kita mengacunya kepada pertanyaan pemantiknya saja gitu. Jadi yang diunduh itu materinya yang model framework itu kan yang 2 itu yang ada yang Gibbs sama Borton gitu kan. Ya. Nah, itu hanya dijadikan acuan saja
langkah-langkahnya, tapi yang direfleksikannya itu berdasarkan pengalaman kita selama mengajar dengan acuan pertanyaan pemantik. Nah, itu Kak Sri. Soalnya di sini gunakan rubrik refleksi untuk menilai tulisan refleksi Ibu dan Bapak. Ya, itu rubriknya itu apa ya namanya? Acuan atau penilaiannya itu. Nah, kakak-kakak nanti masuknya kan rubriknya itu ada 4 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang refleksi yang dibuat itu dalam rubriknya itu masuknya ibaratnya kalau untuk nilai A berarti 4-4-nya harus tercapai yang rubrik penilaiannya. Kalau yang hanya 3 yang tercapainya yang di rubrik berarti nilainya B istilahnya. Jadi seperti itu. Nah, bisa rubrik penilaian itu dijadikan acuan sebagai kita membuat refleksinya gitu. Akan tetapi bahan untuk refleksinya itu dari pengalaman kakak-kakak selama mengajar lah istilahnya. Nah, mungkin itu Kak Sri. Ya, terima kasih. Ada lagi? Udah itu aja. Kalau nggak ada, sebelum ditutup kita sesi foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? Barusan error nih. 1, 2, 3. Ada kampanye Pak Ivan, Kak Rusman. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya malam-malam, mungkin ya waktu istirahatnya juga terganggu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita dan semoga menjadikan kita lebih baik ke depan. Amin. Untuk mengakhiri sesi ini seperti biasa, saya minta dari kakak-kakak salah satu perwakilan untuk memimpin doa. Mangga kanu ke acan. Boleh Kak Rusman lah. Kak Rusman boleh pimpin doa. Nah, kemana Kak Rusman? Pak Sarmin. Pak Sarmin, Pak, jaga Pak Sarmin. Pak Rusman sana. Pak Sarmin lah. Kak Rusman itu ya, Kak Sarmin boleh pimpin doanya. Profesor Pak Sarmin dah. Kak Sarmin. Siap. Nonton nuhun, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa habibina wa safina wa maulana kulli sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa fatan dalam maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma habina lana bi sakaratan wa tuwana jannata wa ba'li hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hatur nuhun Kak Sarmin atas sudah pemimpin doanya. Izin stop record dulu. Terima kasih kakak-kakak.